Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi yaitu Ibu Dewi Febriani SEMSI dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tessa Nur Aziza dengan NIM 22043062 yang akan mempresentasikan materi mata kuliah Hukum Bisnis mengenai UMKM. Yang pertama, pengertian UMKM. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Kepanjangan dari UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro merupakan usaha yang produktif dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang secara berdiri yang dikerjakan oleh pribadi atau badan usaha yang bukan suatu anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah sesuai dengan kriteria usaha kecil yang mana telah dimaksudkan pada undang-undang di atas. Selanjutnya, usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, jenis-jenis UMKM. UMKM terdiri dari usaha kuliner, usaha bidang jasa, usaha agribisnis, usaha elektronik, dan usaha furniture. Ciri-ciri dari UMKM ini yaitu yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Prinsip UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, prinsip UMKM terdiri dari yang pertama, penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkaya dengan prakarsa sendiri. Yang kedua, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pada pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, peningkatan daya saing usaha UMKM. Yang kelima, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Tujuan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tujuan dari UMKM adalah yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Persoalan hukum bisnis. Persoalan hukum bisnis terdiri dari yang pertama permodalan, distribusi barang dan pemasaran kurang tepat.
Yang selanjutnya mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya manajemen keuangan, perizinan, pembukuan yang masih manual, dan manajemen waktu. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah permodalan. Banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaannya akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Bahkan, sebagian UMKM masih belum tersentuh lembaga keuangan, sehingga banyak juga dari UMKM mengambil jalan usaha untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro, walaupun dengan beban dan risiko yang cukup berat. Selanjutnya, distribusi barang dan pemasaran yang kurang tepat. Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Kenyataan di lapangan, pelaku UMKM yang didominasi oleh generasi X ini hanya berfokus pada kualitas produksi barang, sehingga terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan ditempatkan pada nomor kesekian. Padahal salah satu permasalahan UMKM yang sering dihadapi oleh usaha kecil adalah distribusi dan pemasaran yang kurang tepat. Untuk mengatasi hal ini, harus belajar tentang metode pemasaran yang tepat sasaran. Selanjutnya, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Permasalahan para pelaku UMKM bagi yang baru memulai usaha yaitu mendapatkan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan, harus bisa menentukan pasar dan menyiapkan strategi yang tepat untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Bukan hanya itu, permasalahan lain ketika mengembangkan UMKM yaitu bagaimana mempertahankan para pelanggan. Sesuai kata pepatah, jika mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan, itulah yang menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM. Untuk mempertahankan pelanggan, bisa dengan cara membangun kepercayaan dan kredibilitas para pelanggan. Selanjutnya, manajemen keuangan. Tidak sedikit pada pelaku UMKM di Indonesia yang tidak memperhatikan pengelolaan. Selanjutnya, manajemen keuangan. Tidak sedikit pada pelaku UMKM di Indonesia yang tidak memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Hal tersebut tentunya berakibat pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien akan membuat masalah. Salah satunya, masalah yang dihadapi perihal keuangan yaitu adanya pengeluaran keuangan lebih besar daripada pemasukan. Hal itu berarti bahwa bisnis yang dijalankan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dari pelanggan. Solusi permasalahan UMKM mengenai manajemen keuangan ini tentang bagaimana para pelaku UMKM bisa mengelola keuangan dengan sebaik mungkin. Salah satunya dengan melakukan pembukuan keuangan untuk mengetahui cash flow bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, perizinan. Mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusannya. Perizinan usaha yang mungkin diperlukan seperti yang pertama, surat izin tempat usaha atau situ. Yang kedua, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketiga, izin usaha industri atau IUI. Dan yang terakhir adalah tanda daftar industri atau TDI. Selanjutnya, pembukuan yang masih manual. Pembukuan termasuk ke dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor, sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM yang bisa growth dan scale up bisnisnya. Walaupun terkesan tata tertib, pembukuan untuk bisnis merupakan hal yang sepele. Nyatanya dengan data pembukuan. Selanjutnya, manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele, namun pada dasarnya, manajemen waktu merupakan permasalahan waktu yang banyak dihadapi UMKM.
Lebih dari 90% pemilik bisnis bekerja multitasker. Mereka bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik bisnis kecil dan pengurus semua masalah bisnis kecil. Solusi permasalahan ini yaitu dengan membuat daftar hal yang akan dilakukan. Hal tersebut akan memudahkan para pemilik UMKM yang bekerja multitasker dalam memanage waktu. Dan selain itu, orang yang mengatur waktu dengan baik adalah orang yang membuat perbedaan. Selanjutnya, pemasaran online. Cara pemasaran online juga masih menjadi tantangan UMKM saat ini. Kurangnya pengetahuan sampai dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku UMKM mayoritas didominasi oleh generasi X ini. Menjadi tantangan dan masalah yang harus dibantu oleh anak muda. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai materi UMKM ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.